Apakah sebuah area di dua time frame yang berbeda itu perlu diambil semuanya atau harus ngapain sebagai seorang traders? Yuk kita bahas di video ini. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa teman-teman, saya selalu bilang ini channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah teman-teman, video ini mungkin akan jadi video yang cukup singkat namun cukup bervalue menurut saya karena pertanyaannya berkualitas nih ya. Ini saya lagi di showroom BMW di BMW Tunas di Tebet ya. Jadi video ini tidak disponsori oleh BMW teman-teman, tapi saya diizinkan untuk syuting. Jadi ya udah nggak apa-apa ya. Kita pengen jawab satu pertanyaan dari begitu banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram saya di DM. Jadi sorry kalau misalnya ada beberapa di antara teman-teman yang mungkin belum sempat saya jawab. Ini dari sejak Lebaran sampai ke sini, ini saya sangat jarang buka DM Instagram. Tapi sebagian besar saya sudah selesai jawab gitu ya. Jadi sorry buat yang belum. Nah salah satunya adalah ini nih. Jadi pertanyaannya datang dari Mas Anggra Gideon. Nah, dia nanya gini, Mas Fadli, saya mau tanya soal pengambilan area. Misalkan saya punya plan sell di H1 yang cukup menarik, tetapi di H4 juga ada area sell yang menarik. Nah, dua time frame-nya beda nih. Tapi areanya di atas area plan H1 yang tadi. Nah, kemungkinan sama-sama valid karena EMA 200-nya ini masing-masing time frame tadi itu belum meninggalkan area. Jadi masih valid dua-duanya. Apakah boleh diambil kedua areanya? Padahal kedua plan-nya berasal dari time frame yang berbeda dan masing-masing valid berdasarkan time frame-nya. Kalau boleh pertimbangannya apa? Kalau nggak boleh pertimbangannya apa berdasarkan pengalaman Mas Fadli? Terima kasih sebelumnya Mas. Nah, oke teman-teman. Ini saya masih punya waktu lumayan ya sampai BMW saya selesai di servis. Jadi ya udah nih kita selesaikan satu pertanyaan ini dulu ya. Gini teman-teman, kalau kita ngomongin tentang perbedaan time frame, teman-teman biasa trading di time frame berapa itu penting banget, ngaruh banget. Karena kalau misalnya teman-teman hari ini baru memulai belajar trading, baru mulai serius fokus di forex gitu, saya sarankan teman-teman fokus dulu di H1. Nah, kalau Mas Anggra Gedeon ini dia udah mulai di H1 dan H4 nih. Dan dua-duanya ada plan yang valid di dua time frame yang berbeda tapi searah dan harganya beda tapi sama-sama valid. Boleh nggak diambil dua-duanya? Nah, saya kasih gambaran ke teman-teman gini deh. Kalau misalnya teman-teman hari ini saya mungkin kasih gambaran screen aja ya. Create notes. Nah, kalau teman-teman hari ini misalnya sebagai seorang trader terus dapat time frame H1 dapat plan, time frame H4 dapat plan, apa yang harus dilakuin dan bagaimana cara pandang saya terhadap beberapa keadaan market yang berbeda. Nah, yuk kita coba bahas ya. Contoh, misalnya gini teman-teman. Ini teman-teman ada di time frame H1 misalnya. Di time frame H1 yang teksnya warna putih ya. Harganya gini, misalnya teman-teman dapat harga misalnya rally base rally seperti itu. Ini RBR yang bagus, rally base rally yang bagus untuk dijadiin buy area. Teman-teman punya harga EMA 200 misalnya di sini. Nah, misalnya contoh begitu ya. Terus saya bedain buat yang H4-nya warna kuning deh, biar beda ya. Di H4 itu bentuk chartnya begini, misalnya. Set, terus di sini, terus rally. Contoh gitu ya, ini jadi area buy di H4, terus yang bawah ini area buy di H1. Gitu. Nah, misalkan buat area H4-nya itu EMA 200-nya tuh di bawah sini nih misalnya. Ada di sini gitu ya. Saya coba bikin garisnya dulu, coba kasih bayangan buat teman-teman yang di H4-nya. Nih, misalnya EMA 200-nya ada di sini, set gitu. Nah, terus apa yang perlu teman-teman lakukan? Ini dua-duanya masih valid nih, EMA 200-nya masih di bawah area semua, buy areanya valid gitu. Nah, yang perlu teman-teman pahamin ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Yang pertama, di area H4 yang kuning di atas ini ada di atas area H1 sepenuhnya. Jadi kayak gini tuh, buy areanya, baik itu harga OP-nya dan harga stop loss-nya itu semuanya di atas area H1-nya. Di atas harga OP dan SL-nya H1. Maka teman-teman bisa sikapi ini sebagai dua trading plan yang berbeda. Jadi ada buy limit, ada stop loss, ada buy limit, ada stop loss. Pasang dua-duanya nggak apa-apa. Ya, oke, itu yang pertama skenarionya. Terus yang kedua gini, kalau misalnya ternyata stop loss-nya area H4 itu masuk ke dalam areanya H1, bahkan sampai menyentuh SL-nya H1, teman-teman bikin jadi level on level. Level on level di time frame berbeda boleh dilakuin Mas, boleh.
gitu ya. Sekali lagi trading ini adalah entrepreneur bisnis. Teman-teman perlu punya entrepreneur soul supaya teman-teman bisa misahin kepentingan teknis dengan kepentingan ya usaha di mana ada kemungkinan loss dan profit yang hampir sama. Kita cuma nyari yang probabilitasnya lebih tinggi. So, kalau misalnya area stop loss di H4 atau H1 atau apapun yang areanya lebih atas gitu ya, nyemplung atau masuk ke dalam area yang lebih bawah, maka teman-teman bikin OP-nya di garis paling atas, stop loss-nya ambil di garis paling bawah jadi area yang lebih lebar. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau misalnya teman-teman bikin overlapping seperti itu, maka teman-teman perlu sedikit lebih perhatikan teknisnya. Karena ada area yang jadi terlalu lebar. Nah, kalau areanya jadi terlalu lebar, maka teman-teman perlu pilih salah satu. Mau yang ambil yang H4 aja atau yang H1 aja. Kalau misalnya area yang tidak terlalu lebar, maka teman-teman ambil dari OP yang di H4 atas, pasang stop loss-nya di stop loss yang H1 yang bawah. Jadi satu area utuh untuk jadi satu pending order. Kira-kira gitu. Nah, seberapa jauh teman-teman bisa ngukur lebar area? Nah, kalau kita ambil rata-rata aja deh yang lebih gampang gitu ya. Rata-rata lebar area di H1 itu sekitar 30 pips, 20 sampai 30 pips. Kalau misalnya di H4 itu sekitar 30 sampai 50 pips. Jadi kalau misalnya wajar, dua area ini digabung jadi satu dan lebarnya masih sekitar 50 pips masih oke. Tapi kalau ternyata misalnya sudah sampai 80 pips, nah itu terlalu lebar. Teman-teman perlu pecah jadi dua tetap. Gitu. Oke? Nah, terus kalau misalnya tidak overlapping tapi jadi terlalu lebar gimana Mas? Nah, kalau itu balik lagi ke rules yang baku yang pertama yang biasa kita sampaikan di setiap webinar kita. Kalau teman-teman ambil H4 dan ternyata di area 80 sampai 100 pips, teman-teman perlu lihat apakah dia wajar dengan daily ATR yang memang cukup jauh. Kalau misalnya dia wajar nggak apa-apa, tapi kalau misalnya 50 pips sementara daily ATR-nya itu normal, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai dengan 100 pips, tapi daily ATR masih normal, masih nggak apa-apa, gitu. Kalau misalnya teman-teman ternyata trading di H1, tapi lebar areanya 80 pips, nah itu mungkin akan jadi terlalu lebar. Sehingga teman-teman perlu entry di tengah, tapi dengan menggunakan harga stop loss yang sama. Nah, kira-kira gitu. Kalau emang areanya sangat menarik dan pengen teman-teman ambil, atau ya dianulir aja, nggak diambil areanya. Oke, jadi mungkin itu pendapat dari saya secara pribadi teman-teman di video singkat ini. Ini pertanyaannya cukup teknis dan mungkin buat teman-teman yang sampai akhir ini Mas masih saya nggak ngerti Mas itu sebutan-sebutan yang tadi Mas Fadli bilang gitu ya atau area itu apa sih Mas? Gimana cara nyari areanya? Base itu apa sih Mas misalnya? Nah mungkin ini bukan untuk Anda videonya nggak apa-apa teman-teman. Saran saya teman-teman terus bertumbuh dan pastikan teman-teman terus pegangan tangan sama tim konsultan edukasinya NFC. Itu nomor WhatsApp-nya ada di bawah video ini tuh. Caranya gampang, teman-teman nggak buka kolom deskripsi, masuk ke biolinki.co/Nusantara Teredukasi, terus pilih chat WhatsApp. Nah, di sana nanti teman-teman akan bisa melihat banyak tim yang bisa teman-teman chat secara pribadi alias japri gitu ya. Dan boleh nanya apapun seputar forex di kondisi apapun teman-teman hari ini. Tentunya banyak teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada di level yang berbeda ketika teman-teman bertumbuh, belajar, pengen bisa trading forex atau bahkan sudah bisa pengen making money lebih gede lagi, itu kita excited banget buat bantu. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman, pastiin aja langsung teman-teman chat ke tim konsultan edukasi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan. Atau boleh juga isi di kolom komentar di bawah video ini. Ya, itu aja dari saya teman-teman. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.